Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sedikit tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Apa yang disebut dengan teori pertumbuhan ekonomi wilayah? Teori pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi. Pertambahan pendapatan diukur dalam nilai real atau nyata, dinyatakan dalam harga konstan, menggambarkan balas jasa dari faktor produksi, yaitu tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi, dan kemakmuran wilayah. Nah, tadi kan pertumbuhan ekonomi wilayah. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Kalau ekonomi wilayah adalah perdagangan dengan luar negeri. Jadi, pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam teori pertumbuhan ekonomi wilayah ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik dikemukakan oleh Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790. Menurut Smith, sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Pandangan Smith kemudian dikoreksi oleh John Maynard Keynes pada tahun 1936 dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal atau perpajakan dan pembelanjaan pemerintah, kebijakan moneter atau tingkat suku bunga dalam jumlah uang yang beredar, dan pengawasan langsung. Terlepas dari kekurangan yang terjadi pada teori Smith tersebut, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan. Pemerintah daerah harus yang pertama memberi kebebasan kepada setiap orang atau badan untuk berusaha. Jadi pemerintah itu harus memberikan kebebasan kepada seseorang, kepada individu untuk melakukan usahanya tersebut dalam wilayah tersebut. Yang kedua adalah tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang. Jadi pemerintah juga tidak boleh mengeluarkan peraturan yang susah. Maksudnya susah di sini adalah menghambat pergerakan orang dan barang tersebut. Yang ketiga adalah tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah yang lain. Yang keempat adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, menyediakan berbagai fasilitas dan prasarana. Yang keenam adalah menciptakan iklim yang kondusif. Yang kedua adalah teori Harrod-Domar dalam sistem regional. Teori ini dikembangkan Hemper pada tahun yang bersamaan oleh Roy F. Harrod pada tahun 1948 di Inggris dan F. C. D. Domar pada tahun 1957 di Amerika Serikat, di mana Keynes melihatnya dalam jangka pendek atau disebut dengan kondisi statis, sedangkan Harrod-Domar melihat dalam waktu yang panjang atau disebut dengan kondisi dinamis. Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi. Yang pertama, teori ekonomi bersifat tertutup. Yang kedua adalah hasrat menabung, MPS sama dengan S adalah konstan. Yang ketiga, proses produksi memiliki koefisien yang tetap atau konstan return to scale, serta yang keempat, tingkat pertumbuhan angkatan kerja atau N adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap atau seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut. G sama dengan K sama dengan N, di mana G atau growth sama dengan tingkat pertumbuhan output, K sama dengan kapital atau tingkat pertumbuhan modal, N sama dengan tingkat pertumbuhan angkatan kerja.
Agar terdapat keseimbangan, maka antara tabungan S dan investasi atau I harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan. Padahal peran K untuk menghasilkan pertambahan produksi ditentukan oleh V atau capital output ratio sama dengan rasio modal output. Apabila tabungan dan investasi adalah sama, I sama dengan S, maka I per K sama dengan S per K sama dengan S per Y sama dengan Y per K sama dengan S per Y per K per Y sama dengan S per V. Contoh di sini, total pendapatan atau Y sama dengan 1.000 triliun rupiah. Hasrat menabungnya atau S sama dengan 20%. Karena I sama dengan S, maka tingkat investasi adalah 20% kali 1.000 triliun rupiah sama dengan 200 triliun rupiah. Y sama dengan 5:1. Produktivitas modal sama dengan 0,20. Besarnya kenaikan output adalah I per V sama dengan 200 per 5 sama dengan 40 triliun rupiah. Jadi besarnya kenaikan output adalah 40 triliun rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi adalah rumusnya G sama dengan 40 triliun per 1.000 triliun, jadi sama dengan 4%. Jadi laju pertumbuhan ekonomi adalah 4%. Yang selanjutnya adalah teori pertumbuhan neoklasik. Teori pertumbuhan neoklasik dikembangkan oleh Robert M. Solow 1970 dan T. W. Swan 1956 dari Australia. Dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri atau mempengaruhi pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tingkat pertumbuhan berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama, akumulasi modal, yang kedua, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan yang ketiga, peningkatan teknologi. Teori yang selanjutnya adalah teori pertumbuhan jalur cepat yang disinergikan. Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson 1955. Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Contohnya, rumput atau limbah perkebunan dapat dijadikan makanan ternak. Kotoran ternak bisa dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Dan usaha pengangkutan dengan usaha perbengkelan. Dengan demikian, perubahan sektor yang satu akan mendorong pertumbuhan sektor yang lain. Begitu juga sebaliknya. Teori yang selanjutnya adalah teori basis ekspor Richardson. Penganjur pertama teori ini adalah Rebound. Teori ini membagi kegiatan produksi jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas 2. Yang pertama, pekerjaan basis dasar bersifat exogenous, artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Yang kedua, pekerjaan servis atau pelayanan atau non-basis yang bersifat endogenous, yang artinya pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Perbedaan pandangan antara Richardson dan Thibault dalam teori ini adalah Thibault melihatnya dari sisi produksi, sedangkan Richardson melihatnya dari sisi pengeluaran. Ekspor tidak hanya mencakup barang atau jasa yang dijual ke luar daerah saja, tetapi termasuk juga di dalamnya barang atau jasa yang dibeli orang dari luar daerah, walaupun transaksi itu sendiri terjadi di daerah tersebut. Kegiatan lokal di perkotaan seperti restoran, bengkel, usaha grosir,
dan swalayan yang melayani orang dari luar daerah. Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen atau independen dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat atau independen. Peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah. Model pertumbuhan interregional atau perluasan dari teori basis. Model ini adalah perluasan dari teori basis ekspor, yaitu dengan menambahkan faktor-faktor yang bersifat eksogen. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga. Rumus model interregional ini adalah pendapatan dikurangi konsumsi ditambah investasi plus pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurangi impor pendapatan regional dikurangi pengeluaran otonomi ditambah ekspor lalu dikali multiplier. Dalam model interregional, perubahan pendapatan regional dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber perubahan pendapatan regional meliputi 1. Perubahan pengeluaran otonomi regional, misalnya investasi dari pengeluaran pemerintah. 2. Perubahan tingkat pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem. 3. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model. Kebijakan umum pengembangan wilayah. Langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Pemda agar dapat meningkatkan pendapatan wilayah. 1. Perlu didorong pertumbuhan dari sektor-sektor yang hasil produksinya dapat dijual ke daerah atau luar negeri. Apabila daerah lain menghasilkan produk yang sama, daerah itu harus mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau kualitas sama tetapi dengan cara harga pokok yang lebih rendah. 2. Produksi untuk lokal diusahakan untuk diekspor dengan peningkatan mutu, perbaikan jalur pemasaran, volume yang ekonomis untuk dipasarkan keluar wilayah. 3. Prasarana dan sarana diperbaiki agar mempermudah keluar masuk orang dan barang. Perbaikan komunikasi dan informasi. 4. Perlu diusahakan masuknya dana investasi dari pemerintah pusat atau luar negeri sebanyak-banyaknya ke daerah kita. 5. Sektor basis dikembangkan. A. Disinergikan dengan sektor lain. B. Pertumbuhan sektor tertentu akan menumbuhkan sektor lainnya. 6. Masyarakat didorong untuk mengkonsumsi produk lokal, industri didorong untuk memakai komponen lokal atau tanpa menurunkan mutu. Peningkatan produksinya bisa berlanjut apabila ada pasar yang menyerap kenaikan produksi. Pasar ini berupa A. Ekspor, B. Peningkatan konsumsi lokal, dan C. Penurunan impor apabila jenis produksi bersifat impor atau substitusional. Konsumsi lokal terbagi atas A. Konsumsi akhir atau konsumsi rumah tangga, B. Konsumsi pemerintah, dan C. Dipakai untuk investasi. 7. Pajak daerah jangan lebih tinggi daripada daerah lain. 1. Input produksi meliputi lahan, tenaga kerja, modal, teknologi. 2. Kegiatan produksi umumnya memiliki backward linkage atau daya menarik, dan forward linkage adalah daya mendorong. Contohnya, pengembangan sebuah perkebunan kelapa sawit seluas 1000 hektar memiliki dampak perekonomian pada pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan panen. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.